Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau mendemokan hasil percobaan kami, yaitu perbandingan kinerja topologi mesh, ring, dan tree pada SDN menggunakan controller ONOS dan ODL di Mininet. Baik, lanjut ke perkenalan. Di kelompok kita ada total 7 anggota. Yang pertama ada Ajijah Putri Nayaswandi dengan NIM 2312419. Ada Devi Junianti Putri dengan NIM 2305864. Ada Fadli Rizal Hanifan dengan NIM 2307650. Ada saya sendiri Farhan Takigani dengan NIM 2308064. Ada Marsep Olo dengan NIM 2306053. Ada Muhammad Edu Zizalul dengan NIM 2303979 dan Muhammad Rio Rizkiansyah dengan NIM 2304522. Mari lanjut. Kita akan mempresentasikan tentang mengenai perbandingan performa antara ODL, controller ODL dan ONOS di 3 topologi berbeda, yaitu mesh, ring, dan tree. Untuk itu, eh, dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk eh, menjelaskan atau menceritakan tentang demo dari ODL dan ONOS. Dipersilakan. Terima kasih Pak Zaki. Itu selanjutnya itu topologi tree. Selanjutnya. Nah, pada video ini ditampilkan simulasi pengujian performa jaringan pada topologi tree menggunakan PyTorch, menggunakan Mininet dan dengan controller ODL. Ketika network started, setelah jaringan berhasil dijalankan, dilakukan pengujian ping all untuk memastikan konektivitas antar host. Pada video tersebut menghasilkan 19 dari 20 paket berhasil terkirim. Kemudian ada pengujian latensi dengan respon stabilnya di kisaran 50 milidetik dan pengujian bandwidth yang menghasilkan output sekitar 1,05 megabit. Dan kemudian pengujian pada link antara S4 dan H1 diputus ketika koneksi terputus sementara, dan setelah link diaktifkan kembali, jaringan kembali seperti normal. Nah, mungkin ini untuk topologi dari tree-nya. Terdapat 5 switch dan 5 host. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada topologi mesh. Di sini kita melakukan pengujian menggunakan topologi mesh di ODL. Pada tahap ini, switch dikonfigurasikan menggunakan STP dalam kondisi aktif untuk mencegah terjadinya looping. Lalu dia menunggu untuk ODL discovery selama 30 detik. Setelah itu melakukan pengujian ping all ke seluruh host yang menunjukkan hasil tanpa paket loss. Lalu melakukan pengujian bandwidth dan juga melakukan pengujian jitter test dari H2 menuju H3. Lalu di sini juga ada link failure dengan memutus S1 S2 dan juga melakukan link recovery ada S1 S2 up. Setelah flow table dihapus, komunikasi jaringan juga terhenti sepenuhnya karena switch tidak memiliki aturan forwarding yang bergantung pada controller. Selanjutnya di sini ada hasil dari topologi mesh, dan selanjutnya ada topologi ring yang akan dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini ada topologi ring.
Yang pertama itu jalani sudonya pakai Python dan Mininet Ring. Pada bagian ini menjalankan simulasi jaringan menggunakan Mininet dengan mengeksekusi ringnya melalui perintah sudo. Nah, selanjutnya Mininet membangun topologi jaringan berbentuk ring topologi yang ditandai proses adding links antar host dan switch. Nah, lanjutnya masuk ke proses konfigurasi host, di mana seluruh host yaitu H1 hingga H5 dikonfigurasi agar berkomunikasi dalam jaringan. Lanjutnya masuk ke network start dan nge-ping out. Lalu dilanjut dengan bandwidth testnya di H2 dan H3. Lalu merecovery link, menunggu proses STP reconverse-nya. Ini menemukan jalur alternatif secara otomatis. Mungkin langsung ditunggu karena recovery link antara switch 1 dan switch 2 sebelumnya masih menunggu sekitar 30 detik. Nah, di sini ada topologi ringnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan mini control ONOS dengan topologi tree. Oke, next. Yang pertama kita panggil dulu sudonya, tuh kita jalankan nanti. Kita tunggu dulu selama 15 detik agar kontrolnya siap dan flow terinstall. Yang pertama kita melakukan pengujian kinerja yang ada latensi, jitter, dan loss ping antara H1 dan H5. Nah, pada hasilnya analisis latensinya sejumlah 1994 ms, jitternya 5486 dan lossnya 0%. Lalu yang kedua ada pengujian bandwidth IPEV antara H1 dan H5 selama 10 detik. Hasilnya throughputnya sebesar 10,6 gigabits per second. Yang terakhir ada pengujian recovery time yang hasilnya 4210 second. Next. Nah, di sini ada hasil dari gambar topologi tree-nya. Next. Oke, lanjut. Di sini ada topologi ring. Next. Di sini jaringan dibangun menggunakan Mininet dengan topologi ring 5x5 dan dihubungkan ke ONOS sebagai controller. Dan seluruh switch berhasil dijalankan setelah progres analisis. Di sini kita menunggu selama 15 detik. Selanjutnya ada pengujian latensi. Pengujian ping antara H1 dan H5 menunjukkan 0%, paket loss dan rata-rata latensi sekitar 2,25 ms dan jitter yang masih dalam batas normal. Lanjut, di sini ada pengujian bandwidth. Pengujian bandwidth antara H1 dan H5 menghasilkan throughput sekitar 9,53 Gbps yang menunjukkan kapasitas link bekerja sangat baik. Dan ini adalah hasil dari topologi ring tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada topologi mesh. Pertama, inisialisasi topologi mesh menggunakan controller on-off ini. Sistem membangun jaringan yang terdiri dari 5 switch dan 5 host. Kemudian seluruh switch dihubungkan ke controller hingga jaringan aktif dan stabil. Itu dinamakan proses flow dan kita harus menunggu selama 15 detik. Setelah itu, kita menjalankan pengujian kinerja, yakni pengujian latensi, jitter, dan loss dari ping antara H1 dan H5. Hasilnya 10 paket berhasil dikirim dan 10 diterima dan mendapatkan 0% paket loss dengan waktu 9222 ms. Hasil ping adalah average latensinya 1,904 ms dengan jitter 5,275 ms dengan loss 0%. Hasil ping menunjukkan seluruh paket berhasil diterima tanpa kehilangan paket dengan nilai delay yang rendah. Kemudian diadakan pengujian recovery time dan diputus linknya. Dan berikut adalah hasil dari topologi mesh. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Sebelum ditutup, mungkin akan disampaikan kesimpulan ya untuk percobaan kami kali ini gitu. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan menggunakan topologi mesh, ring, dan tree, dapat disimpulkan bahwa ONOS menunjukkan performa dan stabilitas jaringan yang lebih baik dibandingkan ODL. ONOS mampu menangani topologi yang memiliki loop dengan lebih efektif, sehingga menghasilkan nilai latensi, jitter, dan paket loss yang lebih rendah, serta proses konvergensi jaringan yang lebih cepat. Sementara itu, Open Daylight atau ODL bekerja dengan baik pada topologi yang sederhana dan minim loop, seperti topologi tree. Namun, pada topologi mesh dan ring diperlukan konfigurasi tambahan agar jaringan dapat berjalan secara stabil. Dengan demikian, ONOS lebih direkomendasikan untuk penelitian yang lebih berfokus pada pengujian performa dan kualitas layanan jaringan. Sedangkan Open Daylight lebih sesuai digunakan untuk pembelajaran dan analisis arsitektur software defined network. Mungkin segitu dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dari kami kelompok 2 pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.